Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di ibadah online pada minggu ini. Saya percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam setiap kita, amin. Mari kita siapkan hati kita datang pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa. Penyertaan-Mu yang sempurna terus ada bagi setiap kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami percaya Bapa, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Karena kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami pada pagi hari ini. Kami akan menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Lebih lagi nyatakan bagi Tuhan, waktu Tuhan walaupun lewati segala pencobaan Tuhan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Tuhan, sebab waktumu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sempurna. Haleluya.
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, sorakan haleluya. Boleh kita berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah Mazmur dan kekuatan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bersama-sama bersukacita memuji Tuhan. Karena Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah Mazmur kita bagi setiap yang percaya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Buat bersama-sama angkat suara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. boleh bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua kita bertepuk tangan bersorak-sorai. Karena Dia adalah gunung batu keselamatan. Mari sama-sama angkat suara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kau gunung batu, Dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. boleh bersama-sama katakan Kaulah menara. Dan kota perlindungan. Boleh bersama-sama melompat. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh musik memuji Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bersama-sama bersorak-sorai, serukan nama Tuhan Yesus. Karena Dia adalah gunung batu keselamatan kita, Dia adalah mazmur dan kekuatan kita. Yang percaya boleh kita bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh sama-sama angkat suara katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih saya mengajak jemaat Tuhan kita berjoget bersama-sama kok. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Boleh sekali lagi kita bersama-sama menari buat Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun
setiamu tak pergi dariku. Boleh kita berikan tepuk tangan, kita puji Dia karena kasih setianya yang begitu melimpah buat kita. Serahkan haleluya. Kami siapkan hati kami lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Segenap jemaat Tuhan, sama-sama kita lebih lagi datang menyembah. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari Kaulah segalanya, Kaulah segala hatiku. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau selalu menemani kami dalam keadaan apapun. Kalau saat ini Tuhan, apapun hidup kami, apapun yang terjadi, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami. Kami tidak takut karena kami selalu berjalan kepada Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi, kuduskan, beri hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah apapun perkataannya adalah perkataan Tuhan. Perkataan yang bisa menyembuhkan, perkataan yang bisa memulihkan, perkataan yang bisa memberkati. Kami juga berdoa buat semua jemaat GBI Rahmani dimanapun engkau berada. Tuhan urapi mereka, sertai mereka, sehingga mereka akan menerima firman-Mu. Tak satu pun terlewatkan. Firman itu akan menjadi berkat bagi mereka. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih buat tim PW. Shalom semuanya. Sudah 2 bulan ya kita tidak ada di gereja ini bersama-sama untuk beribadah. Tetapi saya percaya walaupun kita tidak berada di gereja ini, Bapak Ibu semua ada di rumah masing-masing, saya percaya firman ini adalah firman yang membawa berkat. Tidak ada bedanya saat kita sama-sama di dalam gereja ataupun kita sekarang ini berjauhan secara fisik. Satu hal yang kita mau pelajari saat ini ya, dunia semakin tidak menentu ya. Kalau kita melihat yang COVID-19 itu yang positif sudah hampir 11.000. Luar biasa sekali ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya apapun yang sedang terjadi, Tuhan mempunyai rencana yang baik di balik itu. Amin. Mungkin saat ini kita semua, biasanya kita dapat gajinya 100%, gajinya jadi 50%. Yang saat ini kita dapat tunjangan ini, tetapi tidak dapat tunjangan. Mungkin yang lebih membuat hati kita sakit, sekarang kena PHK, sekarang ada pengurangan karyawan harus dirumahkan. Tetapi apapun yang terjadi, kita bilang Tuhan itu baik. Katakan amin. Jangan pernah takut kalau saat ini sedang di PHK, sedang dirumahkan, sedang tidak punya makanan di rumah. Jangan pernah takut. Tetap kita berdoa, tetap kita intim sama Tuhan, tetap kita menghadap hadiratnya Tuhan. Pasti ada sesuatu berkat yang akan turun atas hidup kita. Dan saya percaya semua jemaat GBI Rahmani dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya berdoa dari sini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tak satu pun yang ada yang sakit ya, tentunya seperti itu. Karena kita percaya bahwa Tuhan kalau sudah memegang tangan kita, kita mendengarkan selalu apa maunya Tuhan. Pasti kita tidak akan terlantar sedikit pun. Kalau kita gak punya beras, kita bisa berdoa sambil kita berpuasa. Amin. Jangan takut, yang penting anak-anak kita makan, kita bisa puasa. Mungkin puasa sampai nanti sore, sampai nanti malam ya. Bahkan sampai puasa 3 hari. Yang penting saat kita intim sama Tuhan, kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada sesuatu pelajaran yang membuat iman kita menjadi next level, menjadi naik kelas. Dan kita akan mengalami kemenangan. Katakan amin. Baiklah, pada siang hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, ya ini pesan Tuhan untuk jemaat GBI Rahmani. Dalam keadaan COVID-19 seperti ini ya, sekarang di Kerawang sudah PSBB ya. PSBB, tahu ya, jadi saat PSBB seperti ini kita tidak boleh naik motor boncengan ya. Tidak boleh naik mobil, misalnya mobilnya isi 6, tidak boleh 6 diisi, harus 3 orang. Tidak boleh kita nongkrong-nongkrong, kita jajan ngantri-ngantri, tidak boleh. Mungkin usaha-usaha yang tidak berhubungan dengan makanan, dengan kesehatan ya, atau dengan kepentingan yang mendasar pasti disuruh tutup. Jadi kita jangan kaget, kita ikuti saja seperti apa aturannya pemerintah. Saya percaya semua jemaat GBI Rahmani adalah jemaat-jemaat yang dia mentaati peraturan pemerintah. Karena pemerintah ini adalah orang yang diberi kuasa sama Tuhan untuk memimpin area kita di mana kita berada ya. Selama PSBB ini jangan keluar-keluar kalau tidak ada yang terlalu penting. Katakan amin ya. Saya percaya jemaat GBI Rahmani nanti ada saatnya COVID-19 ini berlalu, kita akan kumpul lagi ya. Kita akan sama-sama ada di gereja ini ya. Dalam keadaan tanpa kekurangan apapun. Katakan amin. Baiklah, pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Siang hari ini firman Tuhan pesan seperti ini. Tetap tenang
dan berdoa. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Dalam keadaan seperti ini tetap tenang dan berdoa. Ya, tetap tenang dan berdoa. Kita sama-sama baca yuk 1 Petrus 4 ayat 7. Di situ dikatakan seperti ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, quote-nya seperti ini. Orang yang tenang dalam doanya tidak hanya menyampaikan apa yang dia mau kepada Tuhan, tetapi doanya berisi ucapan syukur ya atas kebaikan Tuhan dan dia mendengar maunya Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Jadi dalam keadaan tenang pasti orang berdoa itu bisa berdoa mengucap syukur ya, memuji Tuhan, mengucap syukur. Sambil tanya Tuhan, dalam keadaan seperti ini apa maunya Tuhan sama hidup saya? Mungkin saat ini Tuhan saya tidak ada makanan. Apa maunya Tuhan dalam hidup saya? Tentunya kalau orang yang dalam keadaan tenang, doanya itu doa yang benar-benar mendengarkan maunya Tuhan. Nah ini benar-benar doa orang benar. Kalau doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu sekarang kesempatan. Kita sekarang kaya dengan waktu. Katakan amin. Kalau dulu dari pagi sampai malam, mungkin pagi lagi, malam lagi kita bekerja. Waktu kita itu sangat sedikit sekali. Kalau sekarang Tuhan kasih banyak waktu. Banyak waktu. Waktu ini adalah kekayaan. Ya, waktu adalah apa? Sesuatu yang sudah kita lewati, kita tidak bisa mundur lagi. Jadi jangan pernah waktu ini kita sia-siakan. Dengan adanya waktu ini, ayo kita bisa bersekutu dengan yang lain ya. Bisa makan bareng ya. Mungkin ibu-ibu yang bekerja waktu itu sibuk. Sekarang bisa nyoba resep-resep, bisa masak ya. Ya, bikin pizza dari singkong ya. Begitu? Biar nggak terlalu banyak keluar uang, pizza dari singkong, bisa bikin bolu dari singkong ya kan? Bisa bikin makanan bolu kukus yang dari nggak tepung terigu tapi dari misalnya dari jagung ya. Jadi banyak sekali maunya Tuhan. Kenapa kita sekarang dengan adanya waktu yang banyak ini, Tuhan itu punya mau. Yang menjadi persoalan karena kita tidak pernah berdoa, tidak pernah intim sama Tuhan. Tidak pernah tanya, Tuhan maunya Tuhan apa ya? Sekarang tidak ada alasan kita nggak baca firman. Tentunya seperti itu ya. Karena Tuhan memberi waktu kita yang begitu banyak. Baiklah, sekarang yang harus kita pelajari begini. Mengapa sih kita harus tenang? Ya. Mengapa kita harus tenang? Ya. Kalau di slide ini dikatakan mengapa kita harus tenang? Dengan tenang dan percaya itu terletak kekuatan. Ya. Kita harus ingat, dengan tenang dan percaya itu terletak kekuatan. Sekarang gini saja, kalau orang tidak tenang itu pasti gerak terus ya, aktif sekali, gerak terus. Kalau tenang dalam keadaan diam, dalam keadaan dia merenung, pasti energi yang keluar juga tidak akan banyak kan. Nah makanya benar firman Tuhan dikatakan, dengan tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan. Ya, kita baca Yesaya 30 ya, 30 ayat 15b. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Katakan amin. Jadi menghadapi pandemi seperti ini, jangan khawatir, kita jangan bergerak nggak jelas, jangan bingung sendiri, ya, jangan melakukan hal yang nggak penting, ya. Kita tenang, kita harus tetap tenang dan berdoa. Karena orang yang khawatir, ya, aduh gimana ya, udah pagi-pagi saya pergi dulu deh, saya mau ke pasar dulu, saya duduk di pasar. Nanti justru kita ada sesuatu yang akan menghinggapi kita loh. Mungkin kita akan jadi COVID plus, ya, seperti itu kan. Tetapi pesan Tuhan ini, tetaplah tenang dan berdoa. Karena di dalam ketenangan itu akan terletak kekuatanmu. Nah kita melewati seperti ini, melewati wabah seperti ini, kita harus mempunyai kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan, nanti kita akan diserang penyakit dengan cepat sekali ya. Bagaimana caranya agar kita tenang? Ya, kalau tadi dikatakan tetaplah tenang. Gimana ya caranya biar kita tenang? Yuk kita sama-sama ini di dalam Mazmur 62 ayat 6 ya, di situ dikatakan biar kita tenang, satu, kita harus jadikan Allah itu sebagai sumber pengharapan kita. Katakan amin.
Jadikan Allah sebagai sumber pengharapan. Katakan amin. Karena satu-satunya pengharapan yang kekal, pengharapan yang abadi, pengharapan yang tidak mungkin mengecewakan kita itu adalah Allah. Ya, kita baca yuk Mazmur 62 ayat 6 dikatakan seperti ini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Katakan amin. Karena daripada Allah saja itulah harapanku. Nah tentunya semua jemaat GBI Rahmani sudah berkali-kali saya katakan di tempat ini, bahwa kita ini harus menjadikan Allah sebagai sumber ya, sumber harapan kita. Karena apa? Allah itu janjinya tidak palsu, benar? Allah itu janjinya ya dan amin ya. Allah itu kalau berjanji pasti ditepati, tidak mungkin mengecewakan kita. Yang menjadi persoalan, kita klaim janji Allah tetapi kita yang tidak di dalam firman. Akhirnya kita mendapatkan janji itu bukan kesalahannya Allah ya. Allah tetap kasih janji itu. Tetapi kita yang keluar dari janji itu, kita tidak berjalan sesuai dengan firman ya. Kemudian kalau kita lihat di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauhkan diri daripada Tuhan. Di sini jelas sekali dikatakan orang yang mengandalkan manusia itu adalah orang yang terkutuk. Jelas ya? Jadi kenapa? Bagaimana kita bisa tenang? Kita bisa tenang kalau kita membuat Allah ini adalah sumber pengharapan kita. Karena Allah ini mempunyai janji yang tidak pernah tidak digenapi buat kita. Yang penting ya kita setia sama Allah. Yang sering terjadi janji itu tidak bisa kita ambil dari Allah. Karena kita tidak berjalan di dalam jalannya Allah. Katakan amin. Saya percaya dalam keadaan yang susah seperti ini, saya percaya semua jemaat GBI Rahmani pasti hanya mengandalkan Allah ya dan mempunyai pengharapan Allah ya. Karena dengan kita mengandalkan Allah dan menjadikan Allah sebagai pengharapan kita, itulah letak ketenangan kita. Kemudian yang kedua, di situ dikatakan jadikanlah Allah itu sebagai sumber keselamatan. Katakan amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, di dalam Allah. Kita tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena kita sudah dibeli dengan Allah dengan darahnya yang begitu mahal. Dengan nyawanya yang menggantikan dosa-dosa kita. Jadi kita harus tinggal tenang. Kita menjadikan Allah sebagai sumber keselamatan. Itu sudah benar. Kalau kita sudah berpikir tadi yang pertama, Allah adalah sumber pengharapanku. Yang kedua, Allah adalah sumber keselamatanku. Makanya kita bisa duduk tenang, kita bisa duduk diam. Dan kita akan berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Di balik semua ini pasti Tuhan akan memberi jalan keluar. Kita baca Mazmur 62 ayat 7 dikatakan seperti ini. Mazmur 62 ayat 7 ya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, di sini jelas sekali bahwa gunung batu kita ini adalah Allah yang melindungi dan Dia menyelamatkan kita. Walaupun ada pandemi corona seperti ini, kita tetap tenang karena keselamatan itu sudah menjadi hak miliknya kita. Karena kita sudah memilih Allah, menjadikan Allah sebagai sumber keselamatan. Kemudian bagaimana caranya yang ketiga kita bisa menjadi tenang? Yang ketiga dikatakan, jadikanlah Allah sebagai sumber perlindungan. Kalau tadi pengharapannya Allah, keselamatan Tuhan sudah berikan. Kita juga menjalani hidup di bumi ini harus mencari perlindungan. Kalau hujan ada payungnya, benar? Ya. Siapa perlindungan kita? Jadikan Allah sebagai perlindungannya kita. Karena kita tahu bahwa Allah ini bisa memberi nyawa, bisa mencabut nyawa kita juga, bisa memelihara kita, bisa menjauhkan kita dari mara bahaya, ya kan? Bisa membuat kita dari yang biasa menjadi luar biasa, ya. Bisa menjadikan kita yang hina sekarang menjadi mulia. Amin. Bapak Ibu harus ingat, kita ini dari hina menjadi mulia. Karena apa? Dengan darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita, ya. Kita baca yuk Mazmur 62 ayat 8. Di sini dikatakan firman Tuhan. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, dan Allah adalah tempat perlindunganku. Ialah Allah. Katakan amin. Kalau tadi yang pertama dikatakan, disitulah sumber pengharapan.
Allah adalah keselamatanku. Yang ketiga, Allah adalah perlindunganku. Sudah lengkap semua. Katakan amin. Kita punya Alkitab yang luar biasa. Di situ banyak sekali janji-janji Tuhan yang kita harus mengerti. Yang kita harus tahu janji Tuhan itu apa. Yang kita harus bisa belajar bagaimana caranya menghadapi hidup yang susah ini. Hanya satu, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan, kita tenang berdoa sama Tuhan. Pasti disitulah ada letak kekuatannya. Tadi selain kita harus tinggal tenang. Tadi katakan apa? Tinggal tenang dan tetap berdoa. Kita tinggal tenang dan harus tetap berdoa. Kenapa kita harus tetap berdoa? Berdoa itu kan seperti kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita berkata-kata dengan Tuhan. Kita saat berdoa menghampiri tahtanya Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Karena dengan doa ini berkat itu akan tercurah. Hanya bodoh banget. Saya itu minta mobil, sebenarnya udah lama saya berdoa minta mobil. Tapi kamu minta mobil gak jelas. Mobilnya mereknya apa, warnanya apa, ya kan? Buatan tahun berapa. Kalau kita tidak berdoa dan mengambil tata Tuhan dengan baik dan dengan benar. Ya, kita ngomong, sudah berdoa. Nah, kita sekarang akan lihat ya. Berdoa atau menghampiri Tuhan ya. Dengan berdoa atau menghampiri Tuhan, kita itu bisa menerima rahmat. Bisa menerima kasih karunia dan bisa menerima pertolongan Tuhan. Lengkap ya? Kalau rahmat itu adalah apa? Rahmat itu adalah berkat. Benar? Bisa menerima kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian yang tanpa syarat, ya kan? Kalau kasih karunia itu kita dapatkan tidak tanpa syarat, ya. Saya dapat hadiah karena saya ulang tahun. Saya dapat hadiah karena saya menang dalam perlombaan. Saya dapat hadiah karena saya ikut undian. Saya ngisi-ngisi nomor saya masukkan ke kotak, kemudian dikocok karena saya belanjanya banyak. Ya, tetapi kalau kasih karunia diberikan dengan cuma-cuma. Inilah yang dimiliki Tuhan kita. Dia memberi kasih karunia kepada kita. Yang menjadi persoalan, kita tidak memakai itu. Dalam keadaan seperti ini, kita harus tenang. Kita harus berdoa menghampiri tata Tuhan. Karena di situ kasih karunia itu akan turun, rahmat itu akan turun, dan pertolongan Tuhan itu akan turun. Yuk tim BW sama ke atas. Kita sama baca yuk Ibrani 4, 15-16 dikatakan. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Aduh, lengkap sekali. Kalau kita berdoa, kita menghampiri tata Allah ya. Akan datang rahmat, akan datang kasih karunia, akan datang pertolongan yang sempurna dari Tuhan. Baiklah, yuk kita sama-sama bangkit berdiri ya. Nanti akan sama-sama terima berkat Tuhan. Kita sama-sama baca kesimpulannya yuk. Apapun keadaan kita saat ini, pastikan kita tetap tenang. Berdoa kepada Allah karena satu, Allah sumber pengharapan. Yang kedua, Allah sumber keselamatan. Yang ketiga, Allah sumber perlindungan. Dan lebih penting, Allah adalah sumber pertolongan. Baiklah yuk. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal di dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, kami ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu Tuhan tinggal dalam hidup kami Tuhan. Bersamamu selamanya. Katakan sungguh-sungguh pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku Tuhan, jalanku.
mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu begitu indah bagi kami Tuhan. Saat keadaan seperti ini Tuhan, kami tidak tahu Tuhan harus berjalan kemana. Tetapi Engkau menguatkan kami. Biarlah Engkau kami jadikan sumber pengharapan kami. Engkau kami jadikan sumber keselamatan kami. Engkau jadikan Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua jemaat GB Rahmani dimanapun Engkau berada. Yang sakit disembuhkan. Amin. Engkau saat ini mungkin dalam keadaan nganggur. Tuhan beri pekerjaan buat Engkau. Kami percaya apapun pergumulan-Mu, Tuhan angkat pergumulan-Mu. Kami imani itu Tuhan. Biarlah firman-Mu siang hari ini firman yang ya dan amin. Kami mau pegang firman itu Tuhan. Kalau sebentar kami akan selesai ibadah online ini, biarlah Engkau memberkati kami dengan berkat-Mu yang begitu sempurna. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Dan kiranya Engkau Tuhan perluas amin. daerahku, Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku Tuhan. dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari semua jemaat GB Rahmani kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Segala berkat dan damai sejahtera akan berlimpah-limpah turun atasmu. Sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kita di awan yang permai datang yang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama berkata amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu nanti.